Maka ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit menggapainya. Ibnu Qayyim beliau mengatakan bahwasanya amma syirku, adapun syirik fi irada, syirik di dalam kehendak, wan niyah, dzalikal bahru, maka itu adalah lautan la sahila lahu, yang sangat sulit atau sangat tidak mudah orang itu akan selamat dari lautan yang begitu luas. Wa qalla, dan sedikit mayyanju minhu, yang selamat darinya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innallaha kataba hasanati wa sayyi'at, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal hasanat, kebaikan-kebaikan, dan sayyi'at ataupun kejelekan-kejelekan. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan masing-masing dari al hasanat itu, dari as sayyi'at itu, dari kebaikan dan kejelekan itu dijelaskan oleh Allah jelas sejelas-jelasnya, seterang-terang. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang dia beramal dan berniat dengan satu kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tidak bisa mengamalkannya, dia sudah, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya satu kebaikan. Beda niat, beda pahala. Berapa banyak amalan-amalan yang besar tetapi tughasiruhu niyatu, menjadi kecil pahalanya karena niatnya. Amalan kecil karena niatnya bisa pahalanya besar, amalan yang besar bisa kecil pahalanya karena niatnya. Maka ini penting, kita harus memanajemen niat. Bahkan satu amalan, bagaimana kita bisa panen berbagai banyak pahala. Siapa yang berjalan menuju masjid, la yuridu, tidak ada keinginan baginya, illa yata'allama khairan, melainkan dia untuk mencari kebaikan, mencari ilmu, au yu'allimahu, atau mengajarkannya, kana lahu, maka baginya ka ajri hajin tamma hajatuhu, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji sempurna. Itu satu amalan didongkrak pahala supaya banyak pahalanya. Satu amalan boleh kita niatkan untuk berbagai macam niat, pahalanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian PCM pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa bertatap muka, berjumpa dalam satu perjumpaan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hambanya, ngereken, masih direken oleh Allah itu hambanya, ya. Salah satu tanda-tandanya Allah jadikan waktunya itu bermanfaat.
Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita manfaat, yakni bisa hadir dalam sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan berbagi ilmu, yang tentu ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Dan yang kebalikannya, kalau tidak diperhatikan oleh Allah, berarti waktunya tidak manfaat, waktunya sia-sia, banyak terbuang percuma, ya. Oleh karenanya bersyukur kita di malam hari ini kita bisa bermanfaat waktu kita untuk bisa hadir dalam majelis yang insyaallah mubarakah ini, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Al-ayah. Dan tidaklah aku diperintah melainkan untuk mengikhlaskan baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, agama ini, mengikhlaskan ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit menggapainya. Kalimat yang mudah diucapkan, aku ikhlas ini, tapi sungguhnya untuk menggapai ikhlas itu sangatlah sulit. Banyak penyimpangan niat ikhlas dalam perjalanan seseorang itu dalam satu amalan atau dalam satu pekerjaan. Bisa jadi dia terjerumus dalam penyimpangan niat ini, mungkin niatnya karena ingin popularitas, mungkin niatnya karena ingin disanjung, mungkin niatnya karena ingin dipuji oleh orang, mungkin niatnya karena memperturutkan syahwatnya terhadap kepentingan-kepentingan dunia. Jadi banyak sekali marhalahnya, banyak sekali, banyak rintangan-rintangannya, sehingga dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, amma syirku fil iradati wan niyati dzalikal bahru ma sahila lahu wa qalla may yanju minhu. Ibnu Qayyim mengatakan, karena begitu banyaknya rintangan-rintangan untuk menuju ikhlas, beliau mengatakan bahwasanya amma syirku, adapun syirik fi iradah, di dalam kehendak, syirik di dalam kehendak, wan niyah, dan di dalam niat, syirik dalam kehendak dan niyah, dzalikal bahru, maka itu adalah lautan, la sahila lahu, yang sangat sulit atau sangat tidak mudah orang itu akan selamat dari lautan yang begitu luas, sehingga dikatakan waqalla, dan sedikit mayyanju minhu, yang selamat darinya. Maka kita bisa bayangkan sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau kita berada di lautan yang luas yang tak bertepi, kita akan menuju laut, daratan itu namanya daratan ikhlas. Yang kita berada di tengah lautan, kira-kira selamat untuk menuju daratan ikhlas itu sangat kecil kemungkinannya, karena berat untuk menuju daratan tersebut. Maka kalau tidak pertolongan Allah, kalau kita tidak minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau tidak karena pertolongan Allah dan tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak mungkin orang yang berada di tengah lautan, yang tengah lautan itu merupakan halangan-halangan menuju ikhlas, tak mungkin dia akan selamat. Maka sulit sekali ikhlas itu untuk digapai
tetapi mudah untuk diucapkan. Aku ikhlas, aku ikhlas. Belum tentu. Belum tentu kan itu ya. Tetapi itu yang menghitung nanti, yang menilai Allah Subhanahu wa taala ya. Dia mengatakan ikhlas. Terkadang seorang sudah berniat ikhlas, dari rumahnya ikhlas. Karena ikhlas ini kan amalan hati. Amalan hati yang tersembunyi. Dia dari rumahnya sudah niat ikhlas. Misalkan dia menuju ke masjid, tetapi ketika sudah sampai di masjid, sudah mulai buka status, misalkan status lagi di Masjid Nur Muhammad. Nah, akhirnya orang banyak tahu juga kan begitu. Akhirnya itulah marhalahnya, gangguannya. Penyimpangan ikhlas itu luar biasa. Yang kadang seorang itu selamat dari penyimpangan yang satu, terjerumus pada penyimpangan yang selainnya. Seperti itu. Kalau tidak karena pertolongan Allah, kalau tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit seorang itu bisa mencapai ikhlas. Maka jangan sering-sering selfie-selfian ya. Buka status lagi pengajian ya, lagi apalah ya, apa namanya, perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan-perbuatan baik, kemudian gampang dijadikan status agar supaya banyak orang yang melihat. Nah, ini bisa mengganggu dan bahkan bisa mengurangi, bahkan juga bisa riya nantinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang ikhlas, yang murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau riaklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau riaklah kepada Allah. Kalau riak kepada manusia tidak bisa memberi balasan kan. Kalau mau riaklah kepada Allah. Ya Allah, misalkan salat malam tidak ada orang yang lihat, ya Allah aku akan salat biar Allah yang melihat. Itu riak kepada Allah. Bagus, begitu. Tapi kalau riak kepada manusia, bangun tengah malam buat status, ini bisa mengganggu, bisa merusak niatnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, perkara niat ini adalah perkara yang hati-hati dan harus kita jaga. Niat-niat kita itu harus kita jaga. Niat baik kita, amalan-amalan kita ini, tingkat pahalanya, besar kecilnya, walaupun amalannya sama, itu tidak akan sama. Misalkan tadi kita sholat dalam satu shaf begini, itu sholatnya sama, sholat maghrib semua, tapi pahalanya tidak sama satu sama yang lainnya, bergantung dari niatnya. Oleh karenanya Nabi SAW kan, hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan itu kita dapati hadis-hadis yang demikian ini di dalam kitab-kitab para ulama itu menempatkan hadis ini, hadis tentang niat ini di hadis yang pertama. Di hadis yang pertama itu menunjukkan apa? Agar supaya faedah yang bisa kita ambil, agar supaya ketika beliau para ulama ini menulis, agar supaya diawali tulisannya itu dengan ikhlas, dan agar supaya juga yang membaca kitab-kitab para ulama tersebut tujuannya karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kali itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberi ganjaran. Adapun yang karena tujuan-tujuan duniawi sebagaimana tadi itu merupakan penghalang-penghalang atau penyimpangan-penyimpangan dari ikhlas, maka itu semua tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya masing-masing di antara kita, walaupun kita melakukan satu amalan yang sama, itu tidak akan sama di dalam pahalanya. Itu tidak akan sama dalam pahalanya. Tergantung bagaimana dia itu
ikhlasnya karena Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Innallaha kataba hasanati wa sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, dan sayyi'at, dan kejahatan ataupun kejelekan-kejelekan. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan masing-masing dari al-hasanat itu, dari as-sayyi'at itu. Dari kebaikan dan kejelekan itu dijelaskan oleh Allah, jelas sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, maka barang siapa yang dia beramal, bercita-cita, berkeinginan, berniat dengan satu kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tidak bisa mengamalkannya, dia sudah berniat, ada niatan dan ada upaya untuk melakukan amalan tersebut, tetapi tidak bisa diamalkan, falam ya'malha kataballahu indahu hasanatun wahidatun kamilatun, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat baginya satu kebaikan. Wa in hamma biha, tetapi kalau dia wa in hamma biha fa'amilaha, lalu dia mengamalkannya, kebaikan yang dia niatkan tadinya dia amalkan, dia mampu mengamalkan, dia mampu melaksanakannya, kebaikan ataupun hasanat yang dia niatkan tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin, Allah akan catat baginya 10 kebaikan, ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali, wa ila ad'afi katsiratin, dan sampai cabang yang banyak-banyak sekali, lebih dari 700, berlipat ganda lebih dari itu. Ini menunjukkan beda niat, beda pahala. Beda niat, beda pahala. Selanjutnya, fa in hamma bisayyi'atin, siapa saja, faman hamma bisayyi'atin, siapa yang dia berniat untuk melakukan kejelekan, kejahatan, falam ya'malha, tetapi dia tidak mengamalkannya, tidak jadi mengamalkannya. Tentu tidak jadinya itu bukan karena takut kepada manusia, tidak jadinya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dia mau melakukan mencuri, katakanlah begitu, kemudian dia tidak jadi mencuri bukan karena ada orang di sekitar yang mau dicuri, bukan karena itu kemudian dia tidak jadi, tetapi karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perbuatan haram, akhirnya dia tidak mengamalkannya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katabalahu hasanatun, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Fa in hamma, tetapi kalau dia itu melakukan niatnya itu fa in hamma biha fa amilaha, lalu dia mengamalkannya, kejelekan yang dia niatkan, dia lakukan, dia kerjakan, maka tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala katabalahu sayyi'atun, Allah hanya mencatatnya sebagai satu perbuatan dosa. Jadi kalau tadi niat tidak mengamalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu bukan karena takut kepada manusia, bukan karena takut kepada selain Allah, bukan, tetapi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan dicatat baginya satu pahala. Tapi kalau dia gagal atau urung tidak melakukan amal itu karena kesempatannya belum ada, maka tetap dicatat sebagai satu amalan kejahatan. Nah, inilah masing-masing kita itu tidak akan mendapatkan pahala yang sama, sehingga dikatakan oleh seorang ulama, yakni Ibnul Mubarak, beliau mengatakan rubba amalin sagirin tu'addimuhu niyatuh, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyatuh. Berapa banyak amalan yang besar atau berapa banyak amalan yang kecil, tu'addimuhun niyatu,
Niatnya itu, karena niatnya itu kemudian amalan yang kecil ini justru menjadi banyak pahalanya, menjadi besar pahalanya karena niatnya. Demikian juga warubba amalin sagirin warubba amalin sagirin kabirin tusaghiruhun niyatu. Berapa banyak amalan-amalan yang besar. Amalan itu amalan besar. Haji misalkan, ini kan amalan besar, apalagi sekarang 69 juta kan begitu. Ini besar kan itu ya, amalan besar. Tetapi tughsiruhu niyatu, menjadi kecil pahalanya karena niatnya. Karena niatnya. Amalan kecil karena niatnya bisa pahalanya besar, bisa gede kan gitu. Amalan yang besar gede bisa kecil pahalanya karena niatnya. Maka ini penting, kita harus memanajemen niat. Bahkan satu amalan bagaimana kita bisa panen berbagai banyak pahala itu. Ini penting, makanya ilmu kita tidak bisa menandingi ulama itu. Satu ketika begini, Imam Malik ibn Anas, beliau ini Imam Darul Hijrah ya. Muridnya itu kan sekelas Imam Syafi'i, luar biasa kan ya, tidak tanggung-tanggung. Muridnya saja sekelas Imam Asy-Syafi'i. Tetapi beliau ini bukan dalam rangka untuk merendahkan Imam Malik, tidak. Satu ketika Imam Malik ini didatangi muridnya atau sahabatnya begitu. Kemudian si muridnya atau sahabatnya ini mengatakan, "Wahai Imam Malik, ya Imam Malik, anta ra'sul ilm." Engkau ini kepalanya ilmu, engkau ini puncaknya ilmu. Lam naratakum minal lail, tetapi kami tidak pernah melihat engkau itu berdiri di tengah malam. Artinya aku tidak pernah melihat engkau itu salat malam. Jadi kata sahabatnya atau kata salah satu muridnya ini, ya Imam, engkau itu kan rasul ilm, puncaknya ilmu, kepalanya ilmu kan begitu. Tetapi aku kok tidak melihat kamu kalau malam itu salat malam. Apa kata Imam Malik? Mudah-mudahan tahajudmu itu, qiyamul lailmu itu dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun aku akan menyebarkan ilmu, aku akan kejar amalanmu yang aku tak sanggup melakukannya, itu akan aku kejar engkau itu dengan menyebarkan ilmu. Kemudian beliau berkata, innallaha qassama a'mala kama qassama arzaqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi amal ini sebagaimana dia membagi rezeki. Satu sama lain kan tidak sama rezekinya ya. Saya ada yang PNS, ada yang pedagang, ada yang jadi guru kan begitu. Rezekinya tidak sama. Maka seperti itulah amal Allah bagikan ke masing-masing hamba. Wa nasrul ilmi min afdalil a'mal, dan menyebarkan ilmu itu bagian dari afdalil a'mal, termasuk amalan yang utama, termasuk amalan yang paling tinggi ya. Maka di sini kita kalah dengan ulama itu kenapa? Karena mereka memegang kunci ilmu. Para ulama itu bisa meningkatkan amalan kebaikannya dengan satu amalan. Ulama itu karena paham ilmu, dia memegang kunci-kunci ilmu. Satu amalan itu bisa pahalanya berlipat-lipat. Beda dengan orang yang tidak ngerti, beda dengan orang yang tidak paham, yang tidak berilmu. Misalkan begini, dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, agar kita setiap kita melakukan satu amalan, kalau bisa itu banyak pahala yang didapat, bukan hanya satu pahala dari satu amalan. Itu misalkan begini, ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid sini Nur Muhammad itu, kira-kira niatnya untuk apa? Pertama, niatnya kan untuk sholat maghrib kan ya,
kalau sholat berjamaah. Maka ini hanya dapat itu saja, hanya dapat itu saja. Maka boleh seseorang itu meniatkan dari rumah, Bismillah, ya Allah saya mau berangkat ke masjid sholat berjamaah, dapat pahala sholat berjamaah. Kemudian, ya Allah nanti ada majelis taklim, saya niat Bismillah akan ikut majelis taklimnya, dapat pahala majelis taklimnya. Ya Allah nanti daripada pulang ba'da maghrib ke isya, wis aku tak tunggu aja antara maghrib dan isya, dapat pahala nunggu sholat antara sholat satu kepada sholat berikutnya. Kemudian niat lagi, sekarang bulan Rajab ya Allah, aku akan beramal soleh di bulan Rajab. Luar biasa pahalanya, seperti pahala wajib pahalanya, amalan soleh di bulan Rajab. Dan amalan soleh kan tidak hanya puasa saja, majelis ilmu seperti ini juga amalan soleh, ini juga akan dilipat gandakan pahalanya. Berapa sudah? Maka itulah kita kalah dengan ulama seperti itu, karena mereka pegang kunci ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik ibn Anas, maka aku akan kejar kekuranganku karena tak sanggup beramal sebagaimana engkau amal bisa melakukan sholat malam, aku kejar dengan menyebarkan ilmu. Maka niatkan dari rumah itu bukan hanya sekedar sholat maghrib. Kalau cuma itu saja, ya cuma itu saja dapatnya. Tapi kalau dari rumah sudah, nanti di masjid ada kajian, ada majelis taklim, Bismillah, dapat pahalanya. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqa ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Begitu kan hadisnya. Kemudian hadis yang berikutnya juga, ini bagian dari pahala-pahala yang bisa kita raih dengan satu amalan, menuju ke masjid. Hanya menuju ke masjid, niat tadi dari rumah menuju ke masjid. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam At-Tabrani beliau menyatakan, man goda ila masjidi, siapa yang berjalan menuju masjid, la yuridu illa yata'allama khairan au yu'allamahu, kana lahu ka'ajrin haji taman hajjatuhu. Siapa yang berjalan menuju masjid, la yuridu, tidak ada keinginan baginya, orang yang menuju ke masjid itu, illa yata'allama khairan, melainkan dia untuk mencari kebaikan, mencari ilmu, au yu'allimahu, atau mengajarkannya. Ya seperti ini saya sampaikan, sampean mendengarkan. Maka kata Rasulullah, sabda Rasulullah, kana lahu, maka baginya ka'ajri hajin tamma hajjatuhu, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji sempurna hajinya. Berapa sudah pahalanya yang kita dapat dari berjalan menuju masjid satu? Belum lagi sambil mendengarkan kajian kayak begini, menunggu sholat satu kepada sholat berikutnya, dari sholat maghrib menuju sholat isya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-malaikatu tusalli ala ahadikum, sesungguhnya malaikat itu mendoakan salah seorang di antara kalian, madama fi musallahu alladhi shalla fihi, selama dia berada di tempat sholatnya, ketika dia sholat, malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Taqul, kemudian malaikat itu mengatakan, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah rahmat pada dia. Berapa sudah pahalanya? Banyak kan? Satu amalan menuju masjid, niatkan begitu. Belum lagi sekarang bulan Rajab, perbanyak amalan soleh, termasuk di dalamnya majelis ilmu, ini juga amalan soleh. Maka satu amalan itu akan banyak sekali
meningkatkan, membesarkan pahala-pahala, sehingga dikatakan rubba amalin sagirin tu'addimuhu niyatu. Berapa banyak amalan yang kecil niatnya itu membesarkan pahalanya, karena niatnya ini membesarkan pahalanya. Jadi bisa, boleh seseorang itu berniat dalam satu amalan dengan banyak niat, dengan banyak niat. Sebagaimana contoh tadi, berjalan menuju masjid, sholat maghrib, niatkan sholat maghrib pertama, bismillah niat untuk majelis ilmu, bismillah niat untuk menunggu sholat kepada sholat berikutnya, bismillah niat untuk amal soleh di bulan Rajab. Banyak pahalanya, luar biasa ya. Belum lagi kalau kita baca Al-Quran, misalkan baca Al-Quran ini kan amalan yang utama juga ya. Maka ketika bapak-bapak atau ibu-ibu kalau baca Al-Quran, niatnya apa? Apa hanya sekedar ya pokoknya bacalah, kan begitu? Jangan hanya itu, jangan hanya itu. Ya dapat pahala itu saja. Besarkan pahalanya, dongkrak. Apa namanya dongkrak itu? Apa dongkrak itu? Ya, angkat pahalanya, kan itu ya. Angkat pahalanya, jangan hanya itu saja. Angkat pahalanya dengan apa? Bismillah. Pahalanya ketika baca Al-Quran, ya pahalanya karena ibadah kepada Allah, ya Allah bismillah, ini karena perintah Engkau ya Allah. Kemudian bismillah, pahalanya untuk ibu bapak yang sudah meninggal ya Allah. Bismillah untuk ruqyah ya Allah, kan begitu. Nah, jadi kita baca Al-Quran boleh niatnya banyak, boleh untuk ruqyah. Nah, ini yang kadang masih kurang ya kita ya, karena Al-Quran itu kan huda wa syifa. Al-Quran itu kan huda, petunjuk, dan syifa. Makanya kalau Al-Quran itu sebagai sifat, kenapa kita kok tidak mempraktekkan atau tidak mencoba untuk kita jadikan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai ruqyah bagi diri kita? Maka setiap kita baca, bahkan di dalam sholat sekalipun, kita niatkan ketika membaca Al-Fatihah, niat bismillah juga untuk ruqyah, bukan hanya sekedar sebagai rukun sholat, tidak, tapi niatkan juga sebagai ruqyah. Maka kita dapat pahala sholatnya, juga dapat manfaat ruqyahnya. Jadi seperti itu, satu amalan didongkrak pahalanya supaya banyak pahalanya. Baca Al-Quran bukan hanya sekedar baca, yaitu dapat pahalanya, tapi niatkan juga yang lainnya. Niatkan juga pahalanya untuk ibu bapak kita yang sudah meninggal misalkan, boleh seperti itu. Untuk ibu bapak kita ya, yang ibu bapak kita sendiri yang itu boleh seperti itu. Atau niatkan juga untuk ruqyah kepada kita sendiri. Kalau kita ada penyakit, karena begini, kalau orang itu baca Al-Quran kan, ini untuk mendetoks apa yang ada di dalam hati kita. Biasanya orang baca Al-Quran kalau dapat 5 menit itu kan sudah mulai kan ya, sudah mulai baca itu titiknya 1 apa titiknya 2 ini, sudah mulai begitu. Itu pertanda, 10 menit, aduh sudah mulai, sudah belerang sudah. Sudah mulai, yang tadinya sudah ya anteng, sudah mulai gerak-gerak sudah begini. Itu menunjukkan kalau di dalam dirinya itu ada penyakit. Kalau orang itu tidak ada penyakit di dalam dirinya, ya fine-fine saja baca Al-Quran 1 juz, 2 juz, tidak ada masalah. Tetapi ketika dia baca Al-Quran semakin di awal-awal dia baca mulai tidak enak, mata sudah mulai ini mau terus apa tidak, mau terus sudah teruskan supaya detox Al-Quran itu mendetoks hati kita yang ada penyakit biar keluar. Itu sebagai ruqyah, supaya keluar. Makanya kalau ada pengajian, pas merasa oh ini pengajian nyinggung saya ini kayaknya ini ada penyakit tuh di hatinya, harus didetoks ya, harus dikeluarkan penyakit itu. Makanya baca Al-Quran itu niatkan
untuk baca Al-Quran itu karena ibadah kepada Allah, kemudian niatkan juga ruqyah, maka nikmat nanti baca Al-Quran itu. 1 juz tidak terasa, 2 juz tidak terasa. Kenapa kok ada orang sampai sehari bisa khatam, dia nikmat baca Al-Quran? Ya dia biasa-biasa saja, di dalam tidak ada apa-apa dalam hatinya. Tetapi kalau ada penyakit di dalam hatinya, oleh 5 menit bila saya banyak macam-macam, saya ngantuk, saya ini kan begitu ya. Berarti di situ banyak penyakitnya. Itu perlu paksa terus untuk supaya penyakit itu keluar dari hatinya. Nah, itu satu amalan boleh kita niatkan untuk berbagai macam niat, pahalanya banyak. Demikian juga kata Ibnu Mubarak tadi, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyatu. Berapa banyak amalan yang besar, yang agung, yang gede kan gitu. Tetapi karena niatnya menjadi kecil pahalanya. Maunya umroh tidak bilang-bilang supaya tidak ketahuan, menjaga niat katanya begitu ya. Menjaga niat, bismillah berangkat dari Jakarta, tidak dari Sumeneb. Sampai bandara selfie. Oh, itu ya karena ya berarti kan sudah niatnya sudah berkurang kan begitu. Atau nanti bismillah di depan Ka'bah sambil begini kan itu ya. Ya itu berkurang atau bahkan bisa menjadi riya. Amalannya besar. Berapa sekarang kalau umroh? 35 ya. Apalagi haji 69 ya. Sampai di sana hanya untuk itu sudah besar pahalanya, nunggu bertahun-tahun dapat di sana dapat pahalanya kecil, nah kan kan begitu. Makanya jangan sering-sering selfie-selfian untuk hal-hal yang amal soleh ya. Apa namanya, sholat malam status, ini status kan itu. Kalau mau riaklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mau riak kepadamu, aku mau sholat malam hari ini. Bagus itu. Tapi kalau riak kepada manusia tidak ada nilainya. Demikian juga berdoa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya minta untuk apa yang kita inginkan supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan. Niatkan juga doa itu adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah, maka pahalanya dapat. Pahala dapat, apa yang kita ingin juga dapat. Jadi itu jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, sebagaimana dalam hadis itu, man hamma bihasanatin, siapa yang bercita-cita atau berniat dengan satu kebaikan, dengan satu hasanat, minimalnya ini paling kecilnya kan itu. Kalau tidak dirusak niatnya itu dengan hal-hal penyimpangan niat tadi, minimalnya dia dapat asyra hasanat, mendapat 10 kebaikan kalau dikerjakan amalan tersebut. Ketika dia mampu menjaga niat, ikhlasnya dijaga betul, maka apa? Akan ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 dhifin, sampai 700 cabang, 700 kali lipat pahalanya. Niatnya semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlasnya murni betul kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ila ada'afi kasiratin, sampai berlipat-lipatnya banyak, hanya Allah saja yang tahu berapa kadar Allah lipatkan pahala kebaikan dari satu jenis amalan kebaikan. Makanya kalau kita hanya menuju masjid itu niat untuk sholat berjamaah saja, ya hanya dapat pahala sholat berjamaah saja. Maka niatkan untuk i'tikaf. I'tikaf kan boleh walaupun hanya sebentar. Niatkan juga untuk i'tikaf, maka kita dapat pahalanya i'tikaf. Kalau di situ pas ada pengajian, niatkan juga dari rumah. Oh, ada pengajian, maka kita tahu jadwalnya ya. Jadwalnya misalkan di Nur Muhammad ini juga jadwalnya sudah ada kan, misalkan ada pengajian, niat juga dari rumah, berangkat untuk sholat maghrib, untuk i'tikaf, untuk majelis ilmu, untuk menunggu sholat kepada sholat berikutnya.
Oh, banyak sekali. Satu amalan pahalanya berbagai macam amalan didapat. Nah, itulah kenapa kita kalah dengan ulama, karena ulama itu pegang kunci ilmunya. Sebagaimana yang dikatakan tadi sebagai Imam Malik itu kan, Imam Malik mengatakan, ya kalau begitu aku kejar ketertinggalanku dengan apa yang kamu lakukan sholat malammu yang rajin ini, dengan aku menyebarkan ilmu. Ketika menyampaikan ilmu demikian ini, niatnya juga harus bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi niatnya untuk mengangkat kejahilan kepada si pembicara dan juga kepada yang hadir. Nah, itu beda niatnya, sehingga akan semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Nah, itu saya kira yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa memperbanyak niat dalam amalan-amalan kita, sehingga kita bisa mendongkrak dan memperbanyak pahala yang akan kita raih dan akan kita dapatkan. Tentu pertama yang harus dijaga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan singkirkan penyimpangan niat ikhlas itu dari kita, sambil kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga supaya tetap terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hari Susanto, sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan keikhlasan kita. Mungkin kita merasa dekat dengan ikhlas, tapi mungkin juga terasa berat untuk menggapainya. Marilah kita tutup pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fadlan qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.